Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua wargi sehat RSUD Majalaya. Bertemu lagi dengan kami Bisa Bincang Asik dan Sehat volume 21. Hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi atau berbincang-bincang masalah hipertensi atau darah tinggi. Jadi yang akan menjadi narasumber kita hari ini adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas atau berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, yaitu Dr. Willy Handoko, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, Dok. Siang, dokter. Jadi hari ini Dr. Willy, spesialis penyakit dalam, akan menjadi narasumber kita pada hari ini untuk membahas tentang darah tinggi atau hipertensi. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai aja ya, Dok, ya. Ya. Sebenarnya, Dok, untuk darah tinggi ini apa sih, Dok, definisinya gitu, Dok, secara literatur gitu, Dok? Sebenarnya sih kalau yang mungkin para yang pendengar sudah tahu, hipertensi itu kan tekanan darah tinggi ya, mungkin udah pada semua orang tahu. Jadi ya pasti tekanan darahnya yang tinggi. Namun kalau kita bilang definisi, kapan disebut darah tinggi, yaitu kalau tekanan darah yang atasnya atau sistol kita bilangnya lebih dari 140, atau yang bawahnya atau kita bilang diastol lebih dari 90. Nah kalau secara umum kurang lebih seperti itu, karena memang mungkin di beberapa umur mungkin ada beda. Kalau anak kecil punya patokan tersendiri, usia yang sangat tua juga punya patokan tersendiri. Iya. Jadi ada tergantung usianya ya, Dok. Betul. Ya sebenarnya cut off dari berapa sih bisa disebut darah tinggi gitu ya, Dok. Ya. Tapi dari Dr. Willy tadi yang atasnya nih pasti Bapak atau Ibu atau semua warga sehat RSUD Majalaya pasti suka denger kan, pasti ada perpernya tuh Bapak Ibu. Jadi yang atasnya lebih dari sama dengan 140 dan yang bawahnya lebih dari sama dengan 90. Sebenarnya, Dok, siapa aja sih, Dok, yang beresiko kira-kira bisa terkena darah tinggi gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang siapa yang beresiko, semua orang pasti ada punya risiko. Cuman ada yang faktor risiko tertentu yang bisa membuat seseorang lebih gampang atau mudah terkena darah tinggi. Apa aja? Yang pertama, usia. Usia semakin tua jelas risiko dia darah tinggi lebih tinggi. Makanya kenapa kita sering lihat orang-orang yang udah tua lebih gampang lebih ketemu darah tinggi dibanding orang yang masih usia 20-30. Lalu yang kedua mungkin kita bilang faktor genetik juga berpengaruh. Kalau secara data 30% orang yang punya orang tua darah tinggi itu biasanya akan diturunkan juga darah tinggi. Jadi kalau misalkan bapak ibu, orang tuanya atau kakeknya, mungkin neneknya itu mengalami darah tinggi, juga harus waspada sejak usia dini. Baik. Lalu faktor risiko yang lain mungkin seperti yang kita tahu adalah asupannya, makanannya gimana. Kalau yang ibu bapak tahu pasti kan kalau makan yang asin-asin ya, orang yang makan yang asin terlalu banyak atau terlalu garamnya terlalu tinggi, resiko darah tingginya juga lebih tinggi. Lalu juga faktor berikutnya adalah obesitas atau pasiennya kegemukan. Seperti kita tahu kegemukan itu sumber banyak masalah. Dari dia darah tinggi, nanti gula, kolesterol, nah semuanya dari situ. Jadi salah satu faktornya adalah orang yang obesitas pasti risiko darah tingginya lebih besar. Yang berikutnya adalah orang-orang dengan gangguan ginjal. Jadi kalau pasien-pasien yang udah punya penyakit ginjal dari usia muda, mungkin bisa aja dia darah tinggi. Jadi tapi darah tingginya akibat dari penyakit ginjal. Lalu juga pada pasien-pasien yang aktivitasnya kurang. Contohnya yang kerjaannya sehari-hari hanya duduk, tidur. Jadi kurang aktivitas fisik juga menurunkan kemampuan badan untuk mengontrol tekanan darah. Paling itu. Baik, berarti dari faktor-faktor yang disebutin tadi ada beberapa hal yang tidak bisa diubah gitu ya, Dok. Ya. Contohnya kayak tadi faktor genetik atau faktor keturunan, terus penyakit yang mendasarinya sebelumnya ya. Kayak misalnya memang sudah penyakit ginjal sebelumnya, tapi masih ada faktor-faktor yang masih bisa kita ubah nih. Kayak tadi buat yang kurang aktivitas fisik gitu ya, Dok, ya. Asupan nutrisinya dijaga supaya jangan sampai kena darah tinggi atau hipertensi ini gitu ya, Dok. Banyak yang masih bingung nih, Dok. Kadang-kadang ini tuh saya gejala darah tinggi nggak ya? Kalau sakit kepala, sering nyeri tengkuk, gampang capek atau sering pusing kayak gitu. Jadi gejala-gejala khasnya darah tinggi ini apa aja ya, Dok? Sebenarnya sih kalau kita lihat secara umum, gejala darah tinggi itu sebenarnya nggak ada yang khas. Jadi darah tinggi sebenarnya tidak menimbulkan gejala yang khas untuk setiap orang beda-beda. Tapi memang kalau di masyarakat umum kita akan sering dengar kalau tensinya tinggi dia suka ada nyeri kepala.
Kadang-kadang dia ada yang sampai mimisan, ada nyeri dada, tapi itu adalah tanda-tanda darah tinggi itu udah kena organ tertentu. Contoh kalau dia kena misalkan organ daerah otak ya berarti dia mungkin suka ada nyeri kepala, bahkan mungkin bisa sampai stroke. Misalkan dia sampai ada nyeri dada, mungkin sudah ada tanda-tanda penyempitan pembuluh darah jantung. Atau dia kencingnya jadi sedikit, dia juga bisa merupakan tanda-tanda hipertensinya atau darah tingginya udah kena ke ginjal. Iya. Jadi sebenarnya kalau gejala hipertensi yang khasnya kalau masih awal belum kena organ, kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang nggak tahu ya dok, yang nggak jelas juga. Betul, kadang-kadang seringnya adalah pasien datang tiba-tiba nggak sengaja ketemunya. Iya, karena kan pasti kalau pasien datang ke fasilitas kesehatan kan pasti ditensi ya dok ya. Itu udah wajib diukur dulu tekanan darahnya, baru tuh pada tahu oh ya saya tensinya tinggi gitu ya. Sedangkan kalau misalnya nih Bapak Ibu udah ada gejala, berarti itu udah kena ke organ yang lain ya dok ya. Si darah tingginya sudah mempengaruhi organ yang lain. Sebenarnya dok, seberapa bahaya sih dok kalau misalnya memang kita sudah didiagnosis darah tinggi, apakah itu ada kaitannya nanti bisa terjadi penyakit yang lain dan lain sebagainya gitu? Yes. Jadi kalau kita lihat seberapa bahayanya, cukup berbahaya, bahkan dari pemerintah dan WHO pun membuat darah tinggi adalah salah satu penyakit yang harus diperhatikan oleh banyak tenaga kesehatan. Kalau kita lihat di Indonesia aja tuh udah 30-35% orang populasi Indonesia punya darah tinggi. Dan yang kita khawatirkan sebenarnya bukan darah tingginya saja, tapi komplikasi dari darah tingginya. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi komplikasi akan sulit untuk membalikan. Yang komplikasinya apa aja? Kalau kita urutin misalnya paling gampang dari kepala stroke, dari otak stroke. Stroke-nya baik stroke pendarahan maupun stroke penyumbatan. Lalu juga ada di mata, kita bilang kadang-kadang darah tinggi terus matanya jadi nggak bisa ngelihat. Dia kena bagian retina, itu juga bisa. Lalu juga yang paling sering adalah serangan jantung. Jadi pasien dengan serangan jantung atau jantungnya bengkak itu juga bisa dari darah tinggi. Lalu berikutnya adalah ginjal yang pernah kita bahas juga di bincang sebelumnya tentang gagal ginjal kronis. Penyebab paling sering di Indonesia adalah masih darah tinggi untuk penyebab gagal ginjal kronis, dan semua komplikasi itu yang harus dicegah sebelum terjadi, yaitu dengan kontrol tekanan darah sebaik mungkin. Baik dok, berarti itu ya, berarti komplikasinya bisa kemana-mana ya dok ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai ujung kaki, ya, kaki pun bisa sampai kita bilang penyumbatan pembuluh darah kaki. Iya, baik dok. Tadi apalagi kalau yang daerah kepala bisa sampai stroke ya dok ya, bisa sampai serangan jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi hipertensi ini memang harus kita tahu dari awal supaya jangan sampai terjadi komplikasi ke arah yang lebih serius gitu ya dok ya. Dan masih banyak nih dok yang nanya, emang kalau misalnya nih kita udah didiagnosis darah tinggi, apakah wajib langsung minum obat darah tinggi? Dan suka sering kan dok kalau datang tuh, ibu seumur hidup ya bu ya minum obat darah tinggi kayak gitu. Itu gimana dok? Jadi kalau bapak ibu sudah didiagnosis oleh dokter menderita tekanan darah tinggi, itu kontrak seumur hidup bu, bapak. Jadi seperti diabetes, kalau bapak udah minum obat ya usahakan minum obat terus-terusan. Kenapa harus minum obat terus-terusan? Karena yang seperti saya bilang, tujuannya adalah bukan hanya tensinya bagus, tapi supaya tekanan darahnya naik turun sehingga menyebabkan komplikasi. Kalau harapannya tekanan darahnya terkontrol dengan baik, komplikasi jadi nggak ada. Tapi kalau kita misalkan pada saat sudah tekanan darahnya normal terus kita stop obatnya, kan bapak ibu nggak rutin cek lagi biasanya. Nanti tiba-tiba tensinya udah 200 lagi. Nah itu berarti sudah mulai berjalan lagi komplikasinya. Jadi nggak masalah kalau sekali bapak ibu sudah didiagnosis dokter darah tinggi dan sudah diberikan obat, bapak ibu minum terus-terusan seumur hidup. Mungkin ada yang nanya ya, kenapa harus minum terus-terusan, nanti kena ke ginjal atau enggak? Nah kalau bapak ibu malah takut, malah kebalikannya bu sebenarnya. Kalau bapak ibu tidak minum obat darah tinggi teratur, resiko gagal ginjal lebih besar. Dan bahkan obat darah tinggi itu melindungi ginjal. Jadi ada obat-obatan pada pasien gagal ginjal yang merupakan obat darah tinggi, meskipun pasiennya tidak darah tinggi sebenarnya, tetap diberikan. Kenapa? Karena efek dari obat darah tinggi itu bisa melindungi ginjal. Gitu. Iya, baik. Berarti memang yang tadi dokter Willy katakan ya Bapak Ibu, bahwa kalau sudah terdiagnosis darah tinggi, udah jadi kontrak seumur hidup nih ya buat minum obat darah tinggi. Nggak bahaya sama sekali untuk minum obat darah tinggi setiap hari ya dok ya. Malahan itu lebih baik untuk mengontrol tekanan darah supaya nggak ada komplikasi ke organ-organ yang lain yang sudah disebutkan tadi sebelumnya.
Baik, Dok, ini itu selain pertanyaan dari saya dan ada juga pertanyaan Dok dari kolom Instagram, dari direct message ke Instagram @rsud Majalaya. Ada beberapa nih yang tadi saya sudah catat, Dok. Pertanyaannya gini, yang pertama tadi udah dibahas sih, kalau misalnya minum obat darah tinggi setiap hari bahaya nggak ya? Setiap hari minum obat-obatan itu, Dok, yang pertama tadi sudah terjawab ya, Dok ya, kalau itu tidak bahaya sama sekali. Ada pertanyaan kedua, Dok, istri saya itu sedang hamil, terus periksa ke dokter ternyata darah tinggi, bahaya nggak ya, Dok, katanya gitu. Ya, jadi sebenarnya mau ibunya hamil maupun tidak hamil, hipertensi tetap berbahaya. Jadi apalagi pada kondisi kehamilan. Pada kondisi kehamilan itu ada yang kita sebut dengan eklamsia atau komplikasi darah tinggi yang bikin kejang ibunya. Dan kalau sampai kejang ibunya, tentu saja ke bayinya kan nggak bagus. Oleh karena itu pada ibu-ibu hamil, kontrol tekanan darah tinggi itu sangat penting. Bahkan lebih mungkin intensif dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena ada dua orang yang kita obatin, si ibunya dan juga bayinya. Makanya pemilihan obat-obatannya adalah obat-obatan penurun darah yang aman buat bayi dan juga penurun obat yang bisa menurunkan dengan efektif juga. Baik. Berarti memang bahaya ya, Dok ya, kalau misalnya punya darah tinggi pada saat kehamilan. Nggak hamil aja bahaya. Nggak hamil bahaya, apalagi hamil. Gimana kalau lagi hamil ya, Dok ya, gitu. Soalnya kan kita lagi melindungi 2 nyawa gitu ya, Dok ya. Jadi memang tetap harus terkontrol tuh tekanan darah tingginya buat ibu yang sedang mengandung. Ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, saya sering berat di tengkuk leher, gampang capek, gampang ngantuk. Kira-kira itu gejala darah tinggi nggak ya, Dok? Nah, sebenarnya kalau atau ibu punya keluhan seperti itu, paling gampang ke puskesmas aja kita tensi. Betul. Ya, jadi seperti saya bilang, gejala-gejalanya nggak terlalu jelas biasanya. Mungkin bisa Bapak Ibu punya darah tinggi, tapi kan kita harus membuktikan punya darah tinggi atau enggak. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu lagi demam kena flu aja misalkan, gejalanya mungkin kayak gitu, berat badannya, ngerasa nggak enak, gampang ngantuk, capek juga bisa. Tapi kalau paling gampang Ibu tinggal ke puskesmas terdekat, di tensi, nanti bisa tahu tekanan darahnya tinggi atau enggak. Iya, betul. Jadi gampang ya, Dok ya, kalau misalnya pengen tahu darah tinggi atau enggak, semua fasilitas kesehatan pasti punya alat pengukur darah tinggi. Betul. Jadi pasti bisa ditensi di situ ya, sama nakesnya gitu ya, Dok. Baik, pertanyaan lagi nih, Dok. Makanan yang dilarang buat penderita darah tinggi apa aja? Katanya gitu. Nah, ini pasti Bapak Ibu udah pada tahu. Pasti makanan garamnya tinggi ya. Tapi yang harus kita highlight atau yang kita tahu adalah berapa sih sebenarnya garam yang normal dulu. Garam yang dibutuhkan oleh kebutuhan kita sehari-hari itu sekitar 1 sendok teh garam. Itu kebutuhan orang normal. Per hari, Dok? Per hari. Jadi kalau ibu masaknya itu cuman dua kali buat siang dan malam, misalkan siang setengah sendok, malam setengah sendok. Tapi itu orang normal. Kalau orang yang sudah darah tinggi, maksimalnya tuh kurang lebih di 1.500-1.600 gram tuh kurang lebih setengah sendok, lebih dikit. Jadi kalau mau masak tuh cuma 1/4 sendok siang, 1/4 sendok teh garam malam. Itu kalau hanya garam aja yang ibu tambahkan dalam masakannya. Belum yang lain. Jangan lupa ada MSG biasanya ya. MSG juga garam. Betul. Jadi nggak cuma garam aja yang harus diperhatikan, tapi kandungan-kandungan garam yang ada di tempat lain yang kita kadang-kadang nggak sadar. MSG itu mengandung garam pas ibu masak. Atau kalau ibu ternyata pas masak capcay ini sayuran semua, padahal mikir wah sehat ini mah, garam udah dikit, nggak pakai MSG, tapi ibu nambahin dalamnya ada sosis, ada kornet misalkan, atau tambahin ikan tongkol. Semua makanan yang diawetkan pada dasarnya diawetkan pakai garam. Kadang-kadang kita nggak nyadar makanan-makanan itu ditambahkan, padahal kita bilang nggak tambah garam, padahal itu sebenarnya makanan yang diawetkan dan mengandung garam. Lalu contoh makanan yang di kaleng kayak minuman soda, terus mie instan, makanan-makanan yang semua yang dijual supermarket yang diawetkan atau bisa ditaruh dalam jangka waktu lama, biasanya kandungan garamnya tinggi. Kalau ibu bapak mau lihat sendiri, di mie instan paling berbalik kan ada kandungan nutrisi makanan. Bisa dilihat kandungan natrium itu adalah garam. Biasanya satu bungkus itu sekitar 50-55%. Artinya bapak sehari, kalau bapak ibu kalau makan mie instan satu bungkus sudah memenuhi setengah
kebutuhan sehari-hari. Itu pada orang normal gitu. Kalau orang darah tinggi berarti cuma boleh makan satu itu aja, selesai habis itu. Nggak boleh makan garam sama sekali. Betul. Berarti nggak cuma garamnya dari beneran garam dapur aja gitu, tapi dari makanan-makanan lain juga biasanya banyak yang mengandung garam ya dok ya. Apalagi makanan-makanan yang diawetkan yang tadi dokter Willy bilang gitu. Jadi perhitungannya bukan cuma garam yang kita masukin dalam tambahan bumbu dapur aja nih Bapak Ibu, tapi makanan-makanan lainnya juga harus dilihat nih kandungan garamnya atau kandungan natriumnya. Baik dok, ada pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Instagram juga, apakah di usia remaja juga bisa terkena darah tinggi dok? Katanya. Bisa, jadi bahkan anak kecil pun bisa darah tinggi. Seperti saya bilang teman, penyebab darah tingginya biasanya adalah gangguan penyakit lainnya. Karena kan kalau kita tahu darah tinggi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu artinya dia darah tinggi yang bukan akibat penyakit lainnya. Jadi dia memang murni hanya darah tinggi. Sedangkan kalau yang pada anak muda atau anak kecil biasanya adalah akibat dari penyakit lainnya. Contoh saya bilang akibat penyakit ginjal, dia bisa bikin darah tinggi. Lalu dia penyakit pada kelenjar adrenal juga bisa bikin darah tinggi. Jadi ada beberapa penyakit lain yang mungkin bisa bikin darah tinggi, tapi bukan murni hanya darah tinggi yang muncul. Itu hanya komplikasi atau bagian dari penyakit lainnya. Oh iya baik. Jadi sebenarnya di anak kecil atau di remaja juga bisa ya dok, tapi pasti bukan primer ya. Biasanya ada penyakit yang mendasarinya, makanya disebutnya hipertensinya sekunder ya dok ya. Jadi harus dicari juga penyakit yang mendasarinya apa gitu untuk di usia anak-anak atau di usia remaja. Ada pertanyaan lain ini dok. Apakah minum obat herbal bisa membantu menurunkan darah tinggi? Obat herbalnya nggak tahu nih dok apa nih dalamnya. Kalau secara ilmiah atau secara medis, kita tidak merekomendasikan penggunaan obat herbal yang belum teruji. Kan sebenarnya ada beberapa obat herbal yang sudah terstandardisasi nasional. Itu ada. Tapi untuk hipertensi tampaknya sampai saat ini saya belum pernah tahu ada yang sudah terstandardisasi. Jadi alangkah baiknya sebenarnya kalau Bapak Ibu punya darah tinggi, langsung aja ke puskesmas terdekat atau ke fasilitas terdekat kesehatan terdekat untuk berobat. Penggunaan obat-obatan herbal itu kadang-kadang sering bukan menurunkan, bahkan bisa untuk menaikkan. Dan itu malah menambah resikonya. Karena kita nggak bisa menebak apakah obat herbal yang Bapak Ibu makan efeknya sebenarnya bisa nurunin nggak sih? Atau malah sebenarnya naikin? Atau malah ada komplikasi penyakit yang lain malah timbul. Tadinya ibu cuma darah tinggi, gara-gara makan itu tiba-tiba ada luka di lambung, ada misalkan tiba-tiba pipinya jadi bulat besar, misalkan nanti kita nggak tahu. Jadi lebih baik kalau Bapak punya ibu darah tinggi, ke fasilitas terdekat aja berobat. Dan obat-obatan darah tinggi itu sudah banyak, mau dimanapun pasti mudah ditemui. Iya, betul. Jadi kita masih belum jelas juga ya dok ya, obat herbalnya itu sudah teruji klinis atau belum, bisa dipakai atau belum, dan tidak sedikit juga obat herbal yang kadang-kadang malah merugikan ya dok ya, kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan yang tidak dalam pengawasan yang ahlinya atau tidak dalam pengawasan dokter. Ada pertanyaan lagi dok, ini dari Instagram juga. Orang tua saya sudah minum obat darah tinggi, tapi kok tensinya tetap tinggi, katanya. Kenapa ya dok? Nah, jadi kalau kenapa tensinya tetap tinggi, jadi ada beberapa faktor yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah apakah gaya hidup sudah diubah? Yang paling penting adalah gaya hidup. Makanan sudah diatur atau belum asupan garamnya. Kedua, aktivitas fisiknya udah ada belum? Kalau ternyata bapaknya udah atur makan, tapi sehari-hari hanya aktivitasnya diem duduk, terus jadi badannya obesitas, juga pasti tekanan darahnya susah tuh turun. Setelah aktivitas fisiknya sudah kita perbaiki dan masih tinggi, yang kedua adalah kita lihat obat-obatan yang diminum apakah sudah cukup atau belum. Kadang-kadang penggunaan obatnya mungkin belum dosis yang optimal atau yang pas untuk menurunkan. Karena setiap orang beda-beda. Ada orang tertentu makan obatnya dosisnya cukup segini, tapi orang lain harus dosis yang 2 kali lipat. Nah, yang berikutnya, kalau sudah diberikan obat, pastikan juga obatnya diminum. Kadang-kadang karena itu minum tiap hari, yang paling sering adalah bosan minum. Atau kelupaan minumnya. Karena udah kayak, ngapain ini minum lagi, udahlah kadang-kadang gak usah diminum. Jadi harus pastikan juga kalau misalkan orang tuanya tetap tinggi, pasti benar-benar obatnya diminum. Gimana bisa taunya? Kan biasanya kalau kita berobat, bahkan kalau di BPJS Prolanis itu diberikan sebulan obatnya. Pasti akan diberikan 30 tablet untuk masing-masing obat. Ibu bapak bisa menghitung
di akhir bulan, setelah 1 bulan masih sisa berapa? Kalau masih ada sisa, artinya kan bapak atau orang tuanya tidak meminum secara rutin. Itu mungkin salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kenapa tensinya gak turun-turun gitu. Begitu ya dok ya. Jadi memang banyak faktornya ya dok yang mempengaruhi kenapa sih sudah minum obat tensi, obat penurun darah tinggi tapi tetap nih tensinya nggak turun-turun. Tadi satu bisa dari faktor-faktor yang tadi aktivitas fisik dan lain sebagainya, makanan. Yang kedua mungkin dosisnya memang belum optimal ya dok ya. Jadi kalau misalnya nih bapak ibu atau orang tuanya itu tensinya masih tinggi, berarti harus konsul dulu nih ke fasilitas kesehatan. Bisa juga langsung datang ke poli penyakit dalam ya dok ya, ke RSUD Majalaya supaya ditensi, supaya nanti diperiksa sama dokter kami, supaya diberikan obat yang efektif dan optimal untuk menurunkan tekanan darah dari ibu dan bapak, seperti itu. Sama dok, ini ada pertanyaan terakhir sih dok dari kolom Instagram juga, yang tadi kaitannya sama komplikasi gitu. Jadi kayaknya nih orang tuanya tuh kena stroke tapi pas di tensi tinggi banget katanya. Emang ada hubungannya? Tadi sebenarnya udah disinggung sedikit ya dok ya gitu. Jadi salah satu komplikasi yang tadi saya bilang adalah memang stroke pendarahan maupun penyumbatan pembuluh darah. Kalau di pasiennya stroke biasanya memang tinggi banget biasanya. Bahkan kadang-kadang di atas 200 tuh sering terjadi, dan memang harus diturunkan sampai ke tekanan yang kita harapkan optimalnya. Kenapa sering ketemu tinggi? Ya memang karena penyebab stroke yang paling sering darah tinggi. Jadi pasti kalau orang dengan stroke biasanya darah tingginya yang harus pertama kita pikirkan penyebabnya. Dan kalau udah stroke nih, pasiennya sudah terkena stroke dan di atas punya darah tinggi, artinya jangan sampai stroke kedua atau ketiga kali. Stroke kan bukan cuma bisa kena sekali Bapak Ibu ya, bisa stroke yang tadinya cuma kanan, nanti kiri, nanti kanan lagi. Nah caranya gimana biar nggak stroke lagi? Tensinya jangan tinggi-tinggi. Jadi kita harus menurunkan tensi seoptimal mungkin, sebaik mungkin dengan berbagai macam cara yang tadi, obat-obatan, aktivitas fisik, makanan, supaya tidak terjadi stroke berikutnya. Baik. Jadi sepenting itu ya dok ya, menjaga tekanan darah kita jangan sampai tinggi, karena takutnya tadi kena stroke dan kena penyakit lainnya gara-gara si darah tinggi itu. Mungkin dok, ini pertanyaan terakhir dok yang tadi, bisa sekarang kita kasih final statement dari dokter tentang hipertensi ini buat wargi sehat RSUD Majalaya. Jadi kepada wargi sehat RSUD Majalaya, seperti mungkin Bapak dan Ibu semua tahu, hipertensi merupakan salah satu penyakit kronis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama orang tua. Yang paling penting adalah kita mengenali sedini mungkin sebelum terjadi komplikasi, yang artinya Bapak Ibu yang punya riwayat orang tuanya darah tinggi atau mungkin merasa aktivitas fisiknya kurang, segeralah untuk ke puskesmas terdekat, fasilitas kesehatan terdekat untuk mengecek apakah punya darah tinggi atau tidak. Lalu kalau ternyata memang punya tekanan darah tinggi, segeralah berobat. Jangan takut untuk mulai berobat karena berpikir nanti kita coba obat-obat herbal dulu, yang lain dulu. Kalau sudah diberikan obat, segeralah minum obat, karena semakin cepat tekanan darah terkontrol, semakin kecil juga risiko komplikasi yang muncul. Baik. Iya, baik, terima kasih banyak kepada Dr. Willy Handoko atas penjelasannya tentang hipertensi. Ini sangat jelas sekali dok, dan membuka wawasan kita semua ya tentang bahayanya hipertensi. Untuk itu, terima kasih banyak kepada Dr. Willy, spesialis penyakit dalam, sebagai narasumber kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan kita bincang-bincangkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.